Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pemahaman. Selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar materi pada bab 4, yaitu keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan submateri, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Perbedaan daerah-daerah di Indonesia ditinjau dari aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. 2. Arti penting keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. 3. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, mari kita membahasnya satu persatu. Perbedaan daerah-daerah di Indonesia ditinjau dari aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. Anak-anak, pernahkah kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah lain di Indonesia? Melalui pengetahuan tentang pulau atau daerah di Indonesia, kita dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Menurut pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Jimli Asidiki, kepulauan mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan kenusantaraan menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan pendaratan antar pulau-pulau dalam kepulauan tersebut. Pembangunan harus ditempatkan dalam konteks satu kesatuan pulau yang saling terhubung satu sama lain. Dalam aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI adalah merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadinya konflik perlu menjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Arti penting keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar alasan kondisi kewilayahan dan kondisi sosial budaya, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman sara merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa.
Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, istiadat, ras, dan agama menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI. Kemudian Insinyur Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda Pancasila. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Kata Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu. Kebinekaan atau keanekaragaman, atau bahkan yang sering disebut dengan multikulturalisme, adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada pita burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara ini diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yakni, lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular pada abad 14, di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara RI, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila, mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara RI, yang diundangkan tanggal 28 November 1951. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya tanpa melihat perbedaan mereka. Anak-anak, agar kalian lebih memahami materi tentang arti penting keberagaman dalam masyarakat Indonesia, maka kita akan membagi kelas dalam 4 kelompok, di mana setiap kelompok mencari peristiwa atau berita di media cetak dan elektronik tentang arti penting keberagaman. Kemudian mengisi tabel 47. Setiap kelompok akan melaporkan hasil kerja kelompoknya, dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Nah anak-anak, selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.